Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa qala aidon innallaha yubghidu kulla 'alimin bidunya jahilin bil akhirah. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Darul Hasan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah SWT untuk bertafaqquh fid din, duduk hadir di majelis ilmu yang insyaallah taala akan dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan judul kitab ini, Al-Sunnati fi lailah wal fil yaumi wal lailah. 1000 amalan yang dikerjakan oleh Nabi kita tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga pada malam hari ini Allah berkenan menurunkan ilmunya melalui wasilah kitab ini sehingga kita bisa mengamalkannya. Karena ilmu tidak diamalkan itu seperti pohon yang tumbuh tinggi membesar tetapi tidak berbuah. Saya pribadi dan juga mengajak jamaah sekalian untuk berusaha mengamalkan apa yang sudah kita ketahui, walaupun mungkin tidak semuanya ataupun mungkin beberapa bagian. Yang penting bisa dikerjakan, syukur-syukur istiqomah. Apa yang kita hafal, apa yang kita ketahui, amalkan. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa berusaha untuk istiqomah mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat nanti. Berikutnya amalan-amalan Nabi SAW yang beliau lakukan sebelum tidur. Sunanu qabla an-naum. Sunanun, sunan itu jamak dari sunnatun, ya. Sunan itu jamak dari sunnatun. Sunanun qabla naum. Amalan-amalan sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, dan ini pilihan, silakan mau mana yang dibaca duluan. Urutan di dalam kitab ini hanya sekedar menyebutkan saja. Adapun mana yang lebih dahulu, mana yang diakhirkan, itu terserah kita, ya. Rasulullah SAW di antaranya beliau membaca doa yang pendek, Bismika Allahumma amutu wa ahya, atau ahya wa amut, ya.
Apa maknanya? Bismika, dengan menyebut namamu. Ahya, aku hidup, wa amut, dan aku mati. Atau dibalik, wa amutu wa amutu wa ahya. Aku tidur dan aku bangun. Ya. Jadi tidur itu termasuk kematian kecil. Ya. Rawahu al-Bukhari, diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Ini adalah sunnah berupa ucapan. Apabila kita mengerjakannya, setiap kita akan tidur, maka dicatat satu kebaikan, kemudian dihapus satu dosa. Ya. Konsekuensi kita melakukan amalan sunnah, malaikat itu mencatat sebagai satu kebaikan, bahkan dilipat gandakan minimal 10 kebaikan, dan saat itu juga dosa dihapus. Kemudian yang kedua, yajma'u kafaihi, beliau menyatukan dua telapak tangannya seperti ini. Summa yanfusu, meniupkan udara ke kedua telapak tangan. Ya, menghembuskan nafas. Fihima, kepada kedua telapak tangan. Setelah itu fayaqra'u, beliau membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Summa, kemudian beliau membaca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minaz zinati wan nas. Tanpa diselingi dengan bismillah, langsung, ya, berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, enggak ada bismillahnya, langsung saja. Dan kalau bisa diikuti makna yang ada di dalam kalimat tersebut. Qul huwallahu ahad, apa maknanya? Katakanlah Allah itu satu. Allahus samad, apa maknanya? Allah itu tempat seluruh makhluk bergantung kepadanya. As-samad, semua makhluk bergantung kepada Allah. Lam yalid, apa maknanya? Allah tidak melahirkan. Walam yulad, dan Allah tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang sama dengan sifatnya. Qul a'udzu birabbil falaq, apa maknanya? Katakanlah a'udzu birabbil falaq, aku berlindung dengan Tuhan yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, apa maknanya? Dari kejahatan makhluk yang Engkau ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan berlindung kepadamu dari malam apabila telah gelap. Kejahatan malam. Malam itu banyak pencuri, pembegal, ya, tukang ngintip, ya kan? Setan bergentayangan. Nah, kita berlindung. Ya, beberapa kali di kompleks saya ada kehilangan mantel, kehilangan helm, ya. Wa min syarri nafasati fil 'uqad, berlindung dari tiupan wanita penyihir ke dalam tali. Uqad itu tali yang dililitkan. Ya, karena namanya manusia, ada iri dengan kita, dendam dengan kita, tidak mampu dengan cara biasa, menggunakan cara yang luar biasa, yaitu dengan santet, dengan sihir. Wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad, dan berlindung dari kejahatan orang yang dengki. Orang yang dengki itu akan mencari segala cara untuk membalaskan rasa sakitnya. Walaupun kadang bencinya itu tidak dibenarkan alasannya, ya, entah karena persaingan dunia, persaingan bisnis,
Ya. Gak ada karena persaingan ibadah itu gak ada ya. Dengki saya dengan orang itu tuh, orang itu bisa sholat 5 waktu ke masjid, jarang. Biasanya karena persaingan dunia. Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, berlindung dari kejahatan bisikan yang tersembunyi. Khannas nyelip ya di dalam dada. Minal jinnati wan nas, bisikan yang datang dari jin dan manusia. Jadi kalau kita punya teman yang suka ngajak begadang sampai lupa sholat isya, sampai meninggalkan sholat subuh, berarti teman kita itu setan ya. Jangan didekati ya. Karena setan ada dua. Setan berwujud manusia dan juga setan berwujud manusia dan jin. Jin dan manusia. Seluruh orang-orang yang tidak beriman itu sebetulnya setan dia. Ya. Setan dia. Ya, gak mungkin orang kafir mengajak kepada kebaikan. Pasti mengajak kepada keburukan. Keburukan dalam arti menurut agama kita itu buruk ya. Ada juga orang-orang kafir yang baik dalam perkara-perkara dunia ya. Setelah membaca 3 surat, summa yamsahu bihima, Rasulullah mengusapkan 2 telapak tangannya mastato'a min jasadihi ya, mana saja yang bisa dijangkau dengan kedua telapak tangannya. Jadi urutannya apa tadi? Tiupkan, baru bacakan, baru usapkan. Jangan terbalik ya. Baca dulu baru ditiupkan. Tiupkan dulu baru bacakan. Dimulai yabda'u bihima ala rasihi, kepalanya dulu diusapkan. Ya, kepalanya dulu. Wa wajhihi, wajahnya. Wa ma aqbala min jasadihi, bagian depan ya, bagian perut, dada, kaki sampai ujung kaki, baru kemudian bagian belakang. Yaf'alu dzalika salasa marrat, Rasulullah mengusapnya 3 kali. 3 kali. Rawahu al-Bukhari, diriwayatkan Imam al-Bukhari. Ya. Ini pilihan yang kedua ya. Pilihan yang ketiga, saya mau 3-tiganya boleh silakan. Yang ketiga, Rasulullah membaca qiraatu ayatil kursi, membaca ayat kursi ya. Ayat yang disebut ayatul a'dham fil Quran, ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran adalah ayatul kursi, karena di dalamnya mengandung 3 jenis tauhid: tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah, dan tauhid uluhiyah. Ayat kalau mengandung 3 jenis tauhid, maka ayat itu sangat dibenci oleh setan dan iblis. Tapi bukan berarti kita beli apa? Hiasan yang ada ayat kursinya ditempel di depan pintu, bukan kan itu ya. Ya, kalau nggak dibaca sama saja. Tempel di ruang tamu, tempel di atas ya etalase warung supaya ketahuan warung muslim, ada ayat kursinya. Bukan itu ya, bukan untuk penanda oh itu warung muslim ada ayat kursinya. Bukan ya. Sunnahnya bukan dipasang di tembok, tetapi dibaca. Rasulullah membaca. Apakah Rasulullah tidak mampu? Rasulullah sangat mampu. Tinggal nyuruh para sahabat untuk menuliskan ayat kursi di tembok, tapi tidak dilakukan. Ya. Dibaca. Kalau bisa dipahami maknanya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada sembahan yang pantas disembah kecuali Dia yang Maha hidup dan Maha berdiri sendiri. Apa lanjutannya?
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah itu tidak terkena ngantuk dan tidur. Terus la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah segala apa yang di langit dan di. Terus wala yasma'u indahu illa bi'idnih. Betul ya? Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali setelah ada izin dari Allah. Ini namanya tauhid uluhiyah. Meminta syafaat termasuk tauhid uluhiyah. Setelah itu ya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Maha mengetahui apa yang ada di hadapan dan di belakang. Wala yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Terus wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Kursi Allah meliputi wasi'a kursiyyus samawati wal ardh, meliputi langit dan bumi. Maknanya apa? Allah memiliki makhluk namanya kursi. Dibandingkan dengan alam jagat raya, itu masih lebih besar kursinya Allah. Perbandingannya seperti apa? Seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir. Padang pasir itu kursinya Allah, cincin ini alam jagat raya. Dan Allah tidak lelah menjaganya. Dialah Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Jadi diikuti maknanya, baru itu manjur. Tapi kalau hanya sekedar qomat kamit nggak tahu maknanya, seperti baca mantra ya, nggak tahu maknanya apa yang diikuti di dalamnya, diikuti maknanya. Kalau nggak hafal, ikuti terjemahannya. Ya gitu ya. Jadi antara hati dengan lisan nyambung. Samratu qiraati hadhil ayati, apa manfaatnya? Man qara'aha lam yazal alaihi minallahi hafidun wala yuqarribuhu syaitan. Penjagaan Allah akan terus menyertai orang yang membaca surat ayat kursi, dan setan tidak berani mendekatinya. Umpamanya kita tidur awal jam 8 tidur, jam 12 bangun ke toilet, jangan lupa baca lagi supaya tidak diganggu lagi. Begitu bangun dia chargernya putus ya, dicas lagi ya, baca lagi ya, baca lagi. Kadang-kadang kita lupa ya, setan ganggu. Saya sudah membaca ayat kursi tapi kok masih diganggu. Barangkali ketika tengah malam bangun ke toilet nggak baca lagi, ya diganggu. Baca lagi sebelum tidur ya. Kama sahha fil hadis sabiqi, sebutkan dalam hadis yang dibacakan tadi, orang yang membaca ayat kursi sebelum tidur, Allah akan memberikan perlindungan sampai dia bangun, dan setan tidak akan mendekatinya. Bukan dengan digantung ya, digantung tetap diganggu ya, bukan dipasang, tapi dibaca. Pilihan keempat, bacaan yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka sholihin. Agak sedikit panjang ini. Bismika, dengan menyebut namamu, Rabbi wahai Tuhanku, wada'tu jambi, aku membaringkan, meletakkan lambungku, wabika arfa'uhu, dan dengan menyebut namamu aku mengangkatnya. Kita bangkit dari berbaring dengan menyebut nama Allah, karena kita akan melakukan aktivitas yang tidak boleh mengandung kemaksiatan. In amsakta, jika engkau menahan nafsi, jiwaku, menahan rohku, farhamha, maka rahmatilah jiwaku. Wa in arsaltaha, jika engkau biarkan aku hidup kembali, bangun kembali, farfadha, maka jagalah rohku. Bima tahfadu bihi ibadaka sholihin, sebagaimana engkau telah menjaga
hamba-hambamu yang soleh. Orang-orang soleh sampai wafat dijaga oleh Allah SWT di atas keimanan. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Pilihan yang kelima di antara zikir Nabi sebelum tidur, Allahumma innaka khalaqtu nafsi, ya Allah, sesungguhnya Engkau lah yang telah menciptakan jiwaku. Ini namanya tauhid rububiyah. Wa anta tawaffaha, Engkau lah yang mewafatkanku. Tauhid rububiyah. Laka mamatuha wa mahyaha, hanya untukmu matiku dan hidupku. Ini tauhid uluhiyah. In ahyaitaha fahfadha, jika engkau menghidupkanku, jika engkau membangunkanku, maka jagalah jiwaku. Wa in amitha, dan jika engkau mematikanku, tidur gak bangun lagi, berarti kita sudah meminta kepada Allah. Misalnya nanti malam tidur terakhir, kita sudah membaca doa ini. Wa in amitha, jika engkau mematikanku malam ini, faghfirlaha, ampunilah jiwaku, ampunilah diriku. Ya, luar biasa ya. Kematian seorang mukmin, seorang muslim itu sangat indah, karena dia sebelum tidur membaca doa ini. Wa in amitha, jika engkau mematikanku, faghfirlaha, ampunilah jiwaku. Allahumma inni as'aluka al-afiyah, ya Allah, aku memohon kepadamu keselamatan. Rawahu Muslim. Ya, ini saya rekam, kalau Anda yang menghafal nanti bisa diputar lagi. Pilihan yang keenam, Allahumma qini azabaka, ya Allah, lindungilah aku dari siksamu, yauma tab'asu ibadak, pada hari hambamu dibangkitkan dari kuburannya, yaitu pada hari kiamat. Salah samarot, Rasulullah membaca 3 kali. Ya, jadi ini adalah doa sebelum tidur, tetapi jangkauannya sangat visioner, sangat panjang. Minta doa dilindungi dari siksaan pada hari kiamat, tapi diucapkannya sekarang sebelum tidur. Rasulullah mengucapkan 3 kali. Wa yaquluhu idza wada'a yadahu al-yumna tahta khaddihi. Beliau membacanya sambil meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya, membaca doa ini. Pilihan yang keberapa? 7. Rasulullah membaca Subhanallah salasan wa salasin, 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dihitung, terserah mau ngitung pakai apa. Ya. Rasulullah SAW karena ya'udhu tasbihah biyamin. Rasulullah menghitung tasbih, menghitung subhanallah dengan tangan kanannya. Ya, itu yang paling afdal, dengan tangan kanan. Memakai biji-bijian, 1 subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wallahu alam, saya belum pernah membaca apakah itu dipraktikkan oleh Rasulullah atau tidak. Rasulullah dengan tangan kanan lebih praktis. Suka lupa nggak apa-apa, lupa sedikit nggak apa-apa. Yang penting kita mantap, udah 33. Kemudian Rasulullah melanjutkan walhamdulillah, walhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Terakhir Allahu Akbar 34 kali. Arba'an wa salasin. Berarti totalnya berapa? 100. Ya. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Rasulullah, wallahu alam apakah harus beliau bergantian membaca ini atau semuanya dibaca? Silahkan. Mana yang mampu? Pilihan yang ke-8, Rasulullah mengucapkan doa alhamdulillahilladzi, segala puji hanya milik Allah, alladzi at'amana, yang telah memberikan kami makanan, wasaqona, telah memberikan kami minum, wa kafana, telah melindungi kami, mencukupi kami, wa awana, memberikan perlindungan kepada kami. Fakam mimman la kafiya wa la muwiya, betapa banyak orang yang tidak
diberikan kecukupan dan perlindungan. Doa ini mengajarkan kepada kita untuk bersyukur. Sebelum tidur ditutup dengan syukur. Karena di dalam doa ini kita diingatkan. Ada nggak hari ini yang kelaparan? Nggak ada, insya Allah ya. Kasih makan, kasih minum, kasih rumah, dikasih pasangan hidup, dikasih keturunan, semua serba cukup. Kemudian diingatkan, faka mimman la kafiya wa mu'ya. Ini zikir yang diajarkan Nabi, mengingatkan kepada kita betapa banyak orang yang tidak punya kecukupan, fakir terus hidupnya. Ya mungkin di sekitar sini agak sulit ya. Di kota-kota besar banyak sekali. Kalau kita nyari Pontianak pun mungkin ada ya. Di pinggiran-pinggiran Kapuas tuh banyak ya. Rumahnya bocor ya. Pet-petan sempit sekali ya. Wala mu'ya tidak punya rumah, tunadaksa ya, tidak punya rumah. Tuna apa namanya? Tunawisma, tidak punya rumah ya. Wala mu'ya, betapa banyak orang yang tidak punya rumah. Rawahu Muslimun. Pilihan yang ke-9, zikir yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma alimal ghaibi, ya Allah, Engkaulah yang maha mengetahui perkara yang tersembunyi, yang tidak kelihatan oleh mata, Allah tahu. Yang gaib, wasyahada, dan mengetahui segala yang nampak. Fatiras samawati wal ard, Allah yang maha menciptakan semua langit dan bumi. Robba kulli syai'in, memelihara segala sesuatu, wa malika, penguasa segala sesuatu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Engkau. A'udzubika min syarri nafsi, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan rohku. Roh kita ini buruk. Ada sisi buruk dari roh kita, dari jiwa kita. Kita berlindung kepada Allah. Wa min syarri syaitani, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan setan, dari kejahatan setan. Wa syirkihi, dan tentaranya setan. Jadi setan itu punya tentara nasional setan, TNS. Ada angkatan darat, ada angkatan laut, angkatan udara, tentara nasional setan. Wa an aktarifa ala nafsi su'an au ajurru ila muslimin, dan aku berlindung kepada Engkau berbuat keburukan terhadap jiwaku, dan aku berlindung kepada Engkau menyeret seorang muslim kepada keburukan, mempengaruhi temannya yang dekat, tetangganya untuk berbuat dosa. Nah, kita berlindung karena masing-masing kita punya potensi untuk berbuat baik dan berbuat jahat. Kita berlindung dari jiwa yang kotor. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Kemudian berikutnya pilihan zikir yang ke-10. Rasulullah SAW membaca doa Allahumma aslamtu nafsi ilaika, ya Allah aku serahkan jiwaku kepadamu. Wa fawattu amri ilaika, aku serahkan urusanku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaika, aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa alja'tu dhuhri ilaika, dan aku letakkan urusanku kepadamu, punggungku kepadamu. Aku letakkan punggungku, karena kita tidur, punggungku kepadamu. Robbatan wa robbatan, dengan rasa harap dan cemas. Ilaika, kepadamu. La malja'an wala manja, wala manja illa ilaika, tidak ada perlindungan dan keselamatan melainkan perlindungan dan keselamatan darimu. Amantu bi kitabik, aku beriman kepada Al-Qur'an, alladzi anjalta, yang telah Engkau turunkan. Wa nabiyyika, dan aku beriman kepada nabimu, alladzi arsalta, yang telah Engkau kirimkan. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Ini cukup panjang ya. Kemudian pilihan zikir sebelum tidur yang ke-11. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim, ya Allah Engkaulah
Tuhan pemelihara 7 langit dan pemelihara arsy yang agung. Rabbana wa rabba kulla syai'. Engkaulah Tuhan kami, Tuhan segala sesuatu, faliqal habbi. Tuhan yang menumbuhkan biji-bijian, wan nawa, yang menumbuhkan buah-buahan, wa munzilat Taurati wal Injil wal Furqan, yang telah menurunkan kitab Taurat, Injil dan Al-Qur'an. A'udzubika min syarri kulli syai'. Aku berlindung kepada Engkau dari segala keburukan. Anta akhidu binasiyatihi. Engkau memegang ubun-ubunku. Allahumma antal awwalu. Engkaulah yang pertama, falaisa qablaka syai'un. Tidak ada yang mendahuluimu. Wa antal akhiru, al-akhiru falaisa ba'daka syai'un. Engkaulah yang terakhir, tidak ada lagi setelah engkau. Wa anta zahiru, engkaulah al-zahir, engkaulah yang nampak, falaisa fawqa syai'un. Tidak ada yang ada di atasmu. Wa antal batin, falaisa dunaka syai'un. Engkaulah yang batin, tidak ada selain engkau. Ikdi anna ad-daina. Nah ini menarik ini. Nabi mengucapkan doa ikdi anna daina. Lunaskanlah segala hutangku. Mau tidur ini. Ikdi anna daina. Ya Allah, lunaskanlah segala hutangku. Waqnina minal faqri. Bebaskanlah aku dari kefakiran. Baru kemudian tidur. Rawahu Muslim. Pilihan yang ke 12 ya. Agak sedikit molor enggak apa-apa ya. Tinggal sedikit lagi. Tanggung ya. Zikir sebelum tidur, pilihan yang ke 12. Qira'atu akhiri ayataini min suratil Baqarah. Membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Amanar Rasulu dan seterusnya. Ayat yang berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sampai akhir ayat. Akhir ayat dibaca ya. Ini di antara zikir yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ke-13, idza ataita madja'aka fatawaddo. Ini dalam bentuk perbuatan. Jika engkau akan tidur, hendaklah berwudu terlebih dahulu. Ya. Ini sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ke-14, sumat toji ala syakika al-aimana. Berbaring ke arah kanan. Berbaring ke arah kanan. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Sunnah yang ke-15, wa an yadu'a yadahul yumna tahta khaddihi al-aimani. Meletakkan telapak tangan di bawah pipi menghadap ke sebelah kanan. Kana idza raqada wa du'a yadahul yumna tahta khaddihi. Rasulullah jika akan tidur, beliau meletakkan kedua tangannya, tangan kanan di bawah pipinya. Kemudian yang ke-16, nah ini. An yanqudul firasa, membersihkan bantal dan kasur, disapu. Disapu walaupun sudah bersih. Walaupun kita masuk hotel, sudah bersih, dibersihkan lagi. Kita nggak tahu di situ ada jin atau enggak, ya. Bersihkan. Idza awa ahadukum ila firashihi fal yanfud firashahu. Jika salah seorang dari kalian akan tidur berbaring di atas kasurnya, maka kibaskanlah bantal dan kasur. Kita enggak tahu di situ ada jin atau enggak. Fa innahu la ya'lamu ma khalfahu ba'dahu. Karena sesungguhnya dia tidak tahu apa yang berada di atasnya. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dan ini dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah makhluk yang sangat dibenci oleh iblis. Beliau tetap mengibaskan, menyapu, entah dengan kertas, entah dengan sapu kecil, ya, atau dengan kain. Ya. Yang ke-17, membaca surat Al-Kafirun. Nah, ini juga termasuk zikir yang pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Di antara manfaatnya adalah
annaha bara'atun minasyirki. Insyaallah atas izin Allah dia terlepas dari kesyirikan, ya. Sudah selesai alhamdulillah. Kita menamatkan pembacaan kitab 1000 amalan sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dalam sehari semalam. Tamat sudah, alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.